Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Sri Utami dari SMP Negeri 2 Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Mohon maaf Bapak Ibu tim penilai, rumah saya kebetulan dekat dengan hutan. Barangkali saya merekam video ini ada background suara hewan. Sekali lagi mohon maaf. Oke Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Pola Pembinaan Terpadu, melahirkan generasi abad 21 yang berkarakter dan berakhlak. Selama saya menjadi guru, mulai dari 1998 sampai 2006, saya mengamati ada beberapa permasalahan terhadap anak-anak, terutama bagi anak-anak yang memiliki prestasi. Ketika meraih kejuaraan, mereka memiliki sifat yang agak sombong, angkuh, merasa pintar sendiri. Ya, kita tahu percepatan era informasi dan globalisasi ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, mengikis moralitas dan spiritual generasi penerus bangsa. Ditambah lagi pembelajaran, terutama pada IPA, saya guru IPA, kurang adanya muatan-muatan atau orientasi akhlak dan karakter, materi yang berorientasi akhlak dan karakter diberikan sebagai latihan-latihan atau pengamalan. Sehingga dari berbagai latar belakang tersebut, saya mencoba melakukan sesuatu, ini bukan inovasi menurut saya, tapi saya ingin mencoba anak-anak tersebut berubah watak, sikap, dan akhlak mereka, mungkin dari cara bagaimana kita mendidiknya. Saya tidak melakukan penelitian tindakan kelas, dalam artian tidak dalam satu kelas saya lakukan tindakan seperti ini, karena kebetulan yang saya lakukan adalah ketika saya membina atau mengantar anak-anak lomba, event-event lomba, ini saya lakukan. Pola pembinaan terpadu ini saya laksanakan sejak tahun 2006. Pada saat 2006 itu saya juga tidak berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi anak-anak. Saya hanya mencoba istiqomah, mencoba apa yang saya lakukan itu saya lakukan terus-menerus sampai 14 tahun sampai sekarang. Tahun 2019 kemarin itu dan sampai sekarang 15 tahun ya. Dari latar belakang itu, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pola pembinaan terpadu ini dapat melahirkan generasi abad 21 yang berkarakter dan berakhlak. Tujuan dari penelitian ini merujuk kepada rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan terpadu dapat melahirkan generasi abad 21 yang berkarakter dan berakhlak. Oke Bapak Ibu, manfaat dalam penelitian ini secara pribadi bagi saya adalah agar bisa meningkatkan, memotivasi saya untuk selalu berkarya dan berinovasi. Dan bagi pembaca pada umumnya, barangkali karya saya ini bisa menginspirasi untuk dilakukan di sekolah para pembaca. Dan bagi praktisi pendidikan, barangkali bisa dimasukkan muatan-muatan kurikulum meskipun dalam pendidikan IPA. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan ke kajian pustaka. Dari judul yang saya ambil, Pola Pembinaan Terpadu melahirkan generasi abad 21 yang berkarakter dan berakhlak. Untuk pola pembinaan terpadu, saya fokuskan ke sini adalah saya lakukan 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pada saat sebelum kegiatan atau sebelum melaksanakan lomba. Tahap kedua adalah pada saat pelaksanaan, dan tahap ketiga adalah pada saat setelah melakukan pelaksanaan. Oke, saya jelaskan dari 3 tahap tersebut. Tahap pertama, ketika saya membina anak-anak, membimbing anak-anak untuk persiapan mengikuti lomba, event apapun,
maka di sini saya menekankan pada intelektualnya, pada materinya. Saya kasih materi, saya motivasi anak-anak supaya belajar dengan baik, menguasai makalah, kalau karya tulis menguasai materi-materi, kalau pada event-event yang lain. Saya juga sebagai pembina paduan suara, berarti latihan secara materi, notnya kita pelajari dan lain sebagainya. Itu pada tahap pertama atau tahap ke-1 sebelum pelaksanaan lomba. Pada tahap kedua, pada saat pelaksanaan, anak-anak saya tidak bebani untuk materi, tidak sama sekali. Di sini saya memberikan dorongan, motivasi yang saya berikan terus-menerus agar anak-anak ini memiliki istilahnya pantang mundur, rasa pantang mundur, rasa pede, tidak nervous. Ini pada saat pelaksanaan. Jadi saya mentalnya saya kuati, motivasi saya berikan terus. Kemudian pada saat setelah pelaksanaan, pada saat momen-momen menunggu hasil daripada pengumuman yang setelah lomba, anak-anak saya kasihkan semacam secara spiritual. Contohnya adalah ketika kita menunggu, kita ajak ke mushola, kita ajak untuk pasrah diri, kita ajak untuk berdoa semakin giat, kita ajak sholat 2 rakaat, kita ajak untuk meminta pada yang kuasa. Memintanya tidak, ya Allah berikan saya juara 1, tidak. Saya memberikan motivasi atau memberikan arahan ke anak-anak, mintalah yang terbaik. Karena minta juara dengan minta yang terbaik menurut saya berbeda. Ketika anak-anak minta yang terbaik, hasil apapun yang didapatkan anak-anak, itulah yang terbaik. Jadi ketika tidak memperoleh kejuaraan, anak-anak tidak putus asa, maka dia merasa bahwa itu yang terbaik dan akan ada waktu yang lain, mungkin event yang lain yang lebih baik menurut Allah atau menurut Tuhan. Itu adalah 3 tahap pola pembinaan terpadu yang saya katakan, intelektualnya, mentalnya, dan spiritualnya. Ditambah lagi begini, Bapak Ibu tim penilai, saya ketika membina anak-anak otomatis dari tiga aspek yang saya berikan itu, kita dekati orang tua, bagaimana caranya supaya putra putri Bapak Ibu memperoleh hasil yang terbaik menurut Allah, menurut kita, maka apa yang kita harapkan bisa dikabulkan. Maka Bapak Ibu wali murid, terutama wali murid siswa yang saya antar lomba itu, saya berharap dan meminta tolong untuk pada saat lomba saya istilahnya dengan meminta sekali, barangkali berkenan Bapak Ibu wali murid untuk berpuasa mendoakan anak-anaknya. Nah, sekian puluh tahun Bapak Ibu tim penilai, saya tidak merasa dalam arti bahwa apa yang saya lakukan itu the best atau sesuatu yang wah, tidak. Tapi dari 2006 sampai 2019 tahun kemarin saya mengantar anak-anak lomba, hasilnya memang sangat luar biasa. Ada sekitar 11 tingkat nasional itu yang kita peroleh, kemudian tingkat kabupaten, provinsi, seperti yang sudah saya berikan di full paper saya. Itulah hasil-hasil yang siswa-siswa yang saya bina selama saya menjadi pembina lomba anak-anak, mulai dari lomba karya tulis, lomba paduan suara, lomba karaoke, lomba yayu, lomba esai, lomba daur ulang, dan lain sebagainya. Setiap event itu saya melakukan pola pembinaan terpadu itu, saya berikan, memang saya istiqomah, saya seperti itu.
saya yakin apa yang saya lakukan bisa membawa ke anak-anak, mengingatkan bahwa saya melakukan sesuatu meskipun sedikit, anak-anak sampai sekarang akan mengingat kalau Bu Nini dulu pada saat SMP membina saya begini. Nah, saya mengikuti lomba ini Bapak Ibu, terus terang dalam artian penelitian saya ini, kalau secara ilmiah mungkin dalam keilmiahan saya merasa kurang bagus, saya merasa itu, tapi saya berharap apa yang saya lakukan, keistiqomahan saya dalam membina anak-anak ini, dalam pola pembinaan terpadu yang saya beri nama itu, memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru yang lain, kepada praktisi pendidikan, kepada orang-orang terdekat saya. Mungkin itu harapan saya. Oke, kemudian saya akan menambahkan sesuatu hasil dari penelitian saya. Saya mohon maaf, penelitian ini hanya sebatas metodenya adalah observasi. Kemudian ya pengamatan, dan saya lakukan, saya amati, saya dokumentasikan mulai dari 2006 sampai 2009 kemarin. Nah, nanti akan saya lampirkan apa-apa yang sudah bukti-bukti fisik akan saya lampirkan selain video yang saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu tim penilai. Akhirnya dalam kesimpulan karya tulis saya adalah bahwa pola pembinaan terpadu ini memang dapat melahirkan generasi abad 21 yang berkarakter dan berakhlak. Saya memberikan beberapa contoh. Saya memberi contoh dari beberapa putra putri saat saya membina, saat mereka duduk di bangku SMP, dan baru beberapa minggu ini saya kontak, ada beberapa anak yang kontaknya tersambung, dan alhamdulillah mereka memang sangat-sangat luar biasa. Saya akan melampirkan CV mereka, ada yang menjadi apoteker, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pebisnis, semua serta prestasi-prestasi mereka selama perjalanan pendidikan mereka dari mulai SMA sampai perkuliahan sampai sekarang ini. Saya berikan CV sebagai bukti bahwa apa yang saya lakukan sejak 14 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, membawa dampak yang sangat luar biasa kepada anak-anak saya, kepada putra-putri saya, maksud saya peserta didik saya yang waktu SMP saya bina. Mereka merasa bahwa apa yang saya lakukan mempengaruhi mereka, dan selalu mengingat bahwa apa yang saya katakan mereka selalu ugemi, mereka selalu pegang dan merasa bahwa apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat kepada dunia mereka, di dunia organisasi mereka, dunia pendidikan mereka. Oke, Bapak Ibu tim penilai, saya berharap sedikit sumbangsih, kalaupun toh ini tidak bisa membawa dampak yang dalam arti secara global, saya hanya berharap bahwa apa yang saya lakukan ini bisa membawa manfaat bagi anak-anak saya, putra-putri penerus bangsa, sebagai guru dan sebagai ibu. Mohon maaf Bapak Ibu tim penilai, anak saya 6. Dari ke-6 anak saya ini alhamdulillah nomor 1 dulu meraih perunggu tingkat nasional karya tulis. Nomor 2 meraih juara 1 meskipun tingkat kabupaten. Kalau yang nomor 1 dulu tingkat nasional. Yang ketiga juga harapan 1 tingkat nasional. Yang keempat barusan tahun 2019 ini mewakili Kabupaten Malang ke tingkat nasional, alhamdulillah meraih perunggu. Saya mulai dari diri saya, dari anak-anak saya, dari keluarga saya. Semoga apa yang saya berikan kepada pendidikan,
memberikan manfaat bagi semuanya. Sedikit informasi, mohon doanya Bapak Ibu tim menilai. Meskipun baru 1 tahun saya mutasi di SMP Negeri 2 Sumber Pucung, Kabupaten Malang, saya berharap apa yang saya ingin kejar, apa yang angan-angan yang ingin saya capai, tercapai di Kabupaten Malang, menjadi penulis, menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi orang yang bisa menginspirasi orang lain. Terima kasih, saya akhiri. Mudah-mudahan ini yang menjadi terbaik bagi Kabupaten Malang, karena saya satu-satunya perwakilan dari Kabupaten Malang. Terima kasih saya sampaikan kepada tim penilai Universitas Malang, karena saya sendiri adalah alumni dulu IKIP Malang, masuk tahun 1990 dan lulus 1995. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.